yaitu ada penyakit diare, gastritis, sembelit, kolik, dan MAH. Lalu ada usus buntu, wasir, sariawan, serostomia, dan pankreatitis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelainan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu diare. Diare merupakan salah satu gangguan sistem pencernaan yang banyak dialami oleh manusia, di mana gangguan ini menyebabkan perut penderita terasa sangat mulas dan feses penderita menjadi sangat encer. Faktor penyebab seseorang menderita diare yaitu karena memakan makanan yang tidak higienis dan mengandung banyak kuman, dan sehingga dengan begitu gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali dan dalam usus besar tidak adanya penyerapan air. Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit diare yaitu yang pertama, dengan rajin mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, dengan mengonsumsi makanan sehat bagi tubuh. Dan yang ketiga, dengan menghindari makanan buah-buahan dan sayuran yang tidak matang. Gastritis merupakan gangguan di mana dinding lambung penderita mengalami peradangan. Faktor penyebab seseorang mengalami gastritis yaitu karena kadar asam klorida atau HCl di dalam lambung terlalu tinggi, mengonsumsi makanan yang mengandung banyak kuman, mengonsumsi alkohol, efek samping dari obat-obatan, racun, dan infeksi bakteri tertentu. Untuk pencegahan dan pengobatan penyakit gastritis yaitu yang pertama, meminum obat NSAID sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Dan yang ketiga, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta menjauhi alkohol. Yang ketiga yaitu penyakit konstipasi atau sembelit. Sembelit merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan yang dimana penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, faktor penyebab dari penyakit sembelit yaitu karena usus besar terlalu banyak menyerap air, lalu kurangnya mengonsumsi makanan yang berserat, dan adanya kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, pengobatan atau pencegahan dari penyakit sembelit yaitu yang pertama, kita harus memperbanyak mengonsumsi makanan yang berserat seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Yang kedua, yaitu kita harus meningkatkan cairan tubuh. Setidaknya kita harus minum air putih sebanyak 1,5 sampai 2 liter per hari. Dan yang ketiga, jangan menunda keinginan untuk buang air besar. Nah, yang keempat ada penyakit kolik. Kolik merupakan suatu rasa nyeri yang muncul pada perut, yang dimana rasa nyeri tersebut akan hilang dan timbul. Nah, faktor penyebab seseorang menderita penyakit kolik yaitu karena saluran di dalam rongga perut tersumbat, yang lalu terlalu banyak mengonsumsi makanan yang pedas atau asam, dan terlalu banyak makan. Nah, pencegahan atau pengobatan dari penyakit kolik yaitu yang pertama, kita harus memperbanyak minum air putih. Yang kedua, makan setidaknya 3 kali sehari. Dan yang ketiga, kita hindari makanan yang mengandung gas, makanan yang terlalu pedas, dan makanan yang terlalu asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MAH dan usus buntu. Yang pertama, MAH. MAH merupakan penyakit pencernaan lambung. Penyakit MAH terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Penyakit ini ditandai dengan perut kembung, mual, muntah-muntah, dan kurang nafsu makan. Faktor penyebab seorang menderita MAH yaitu karena terlalu banyak memakan makanan yang terlalu asam atau padat, kopi maupun alkohol. MAH juga dapat disebabkan oleh rasa lelah kerja dan rasa tegang yang berlebihan. Pencegahan pengobatan penyakit MAH yaitu yang pertama, dapat diobati dengan antacid dan dapat dilakukan pemberian antibiotik. Yang kedua, mengatur pola makan dengan baik. Yang ketiga, mengatur pola pikiran dengan baik agar tidak menimbulkan stres, karena dapat memicu naiknya asam lambung.
Oke, yang kedua, usus buntu. Merupakan peradangan yang terjadi pada usus buntu. Penyakit ini ditandai dengan sakit perut bagian bawah sebelah kanan. Faktor penyebab seorang menderita usus buntu yaitu karena adanya penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi di seluruh pencernaan, hambatan pada pintu rongga usus buntu, cedera perut, dan tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu. Pencegahan penyakit usus buntu yaitu yang pertama, memakan makanan berserat. Yang kedua, mencukupi asupan air putih dalam tubuh. Yang ketiga, pengobatan pada kelainan. Ini biasanya dilakukan operasi pembedahan untuk mengangkat usus buntu. Nah, selanjutnya ada wasir. Wasir yaitu merupakan pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus bagian akhir, rektum atau anus. Penyakit ini ditandai dengan adanya pendarahan setelah buang air besar, adanya benjolan yang tergantung di luar anus, dan adanya rasa gatal di sekitar anus. Faktor penyebabnya biasanya yaitu karena sembelit atau diare yang berlangsung lama, sering mengangkat berat beban, kehamilan, belum melahirkan, dan kebiasaan duduk terlalu lama. Nah, pencegahannya yaitu menerapkan pola makanan sehat seperti mengonsumsi makanan kaya serat dan banyak minum air putih. Hindari duduk terlalu lama, dan pengobatannya dapat mengonsumsi obat-obatan atau salep wasir, dapat juga menjalani operasi pengangkatan wasir. Setelah wasir, ada gangguan pencernaan lainnya seperti sariawan. Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Penyakit ini ditandai dengan ketika makan, mulut akan merasa perih. Nah, faktor penyebabnya itu biasanya karena panas dalam pada rongga lidah atau rongga mulut, diakibatkan karena kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah, cara pencegahannya itu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, yang terakhir, mengonsumsi makanan yang bergizi dan banyak mengandung vitamin C. Selanjutnya, kelainan pada sistem pencernaan yaitu ada serostomia. Serostomia merupakan kondisi mulut kering yang kronis. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya fungsi kelenjar ludah dalam memproduksi ludah. Penyakit ini ditandai dengan munculnya luka di bagian mulut, sulit mengunyah, bibir luka-luka, lidah terasa kering, dan aroma mulut tak sedap. Faktor penyebab seseorang menderita serostomia yaitu karena menggunakan obat-obatan tertentu. Biasanya obat-obat pengontrol tekanan darah tinggi, obat-obat antidepresi, dan anti alergi. Lalu disebabkan juga karena dehidrasi dan gangguan psikologis seperti rasa cemas dan gugup. Nah, pencegahan atau pengobatan dari penyakit serostomia sendiri yaitu meningkatkan konsumsi air putih, menghindari minuman dengan kandungan gula yang tinggi, kafein, dan minuman beralkohol, menjaga kebersihan mulut, dan yang terakhir pengobatannya dapat dilakukan lewat terapi atau pemberian obat-obatan untuk merangsang sekresi air liur. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu ada pankreatitis. Pankreatitis ini merupakan peradangan pada pankreas yang terjadi secara tiba-tiba. Penyakit ini juga ditandai dengan rasa nyeri yang muncul secara tiba-tiba, seperti nyeri di bagian perut tengah, perut di bagian kanan ataupun kiri. Nah, faktor penyebab seseorang menderita pankreatitis yaitu karena disebabkan oleh batu empedu yang menyumbat saluran pankreas, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan mengkonsumsi obat-obatan, trauma, infeksi, tumor, dan kelainan genetik. Pencegahan ataupun pengobatan pada penyakit pankreatitis yaitu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, menghindari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Yang ketiga, mengurangi atau berhenti meminum alkohol. Dan yang keempat, pengobatan ini dapat dilakukan dengan pemberian infus obat anti nyeri, oksigen, dan antibiotik.